Oke, Discuss Folks, welcome back to Discussans. Perkenalkan, nama gue Christopher yang akan jadi host kali ini. Dan oke, kita hari ini akan bicara tentang Enggak finance, tapi cinta, uang, dan masa depan. Wih, keren banget gak sih? Nah, oke, gue bakal perkenalkan narasumber kita hari ini adalah teman lama gue dari SMP, SMA, teman gue. Namanya adalah Teresa. Ya, Kak, Cak. Halo. Long time banget ya, udah gak ketemu. Nggak ketemu. Gila, terakhir Kapan ketemu. ya? Tahun lalu. Kayaknya sih. Tahun lalu ya? Iya, Teman-teman, sebelum kita mulai ya acara kali ini, gue mau menyebutkan bahwa sekarang kita lagi tag di salah satu kafe yang ada di daerah Pesanggerahan, Jalan Damai Pesanggerahan. Nama kafe adalah 318 Coffee, baru banget dan gue boleh bilang makanannya enak-enak, minumannya juga kopinya enak-enak, dan harganya sangat bersahabat. Jadi teman-teman, jangan lupa buat kesini, dan thank you buat 318 buat ngasih kita tempat buat tag video kali ini. Oke, langsung aja nih. Cak, kan kita mau ngomongin kita bakal ngomongin cinta, uang, dan finance. Oke. Mungkin kalau lebih enaknya kita buka masker kali ya. Boleh. Kita buka Aman masker. lah ya. Aman, udah pada vaksin kan? Udah vaksin Iya, kan? udah vaksin 2 kali. Udah vaksin 2 kali. Apa? Vaksinnya apa? Dapat AstraZeneca gue. Astra? Iya. Ih, sama dong sama gue. Asli. Gimana itunya? Mau meninggal, bro. Mau meninggal. Asli. Vaksin pertama gue mau meninggal. Efeknya parah ya? Parah banget. Demam lu? Demamnya nggak parah sebenarnya. Cuman berapa ya? Cuma 37, 38. Pusing. Menggigilnya udah kayak di kutub utara gue. Udah kayak ketemu polar bear tuh. Hai sih Badan. gue sumpah. Aduh. Kena Astra, gila. Kacau banget sih Astra. Tapi vaksin kedua gue nggak kenapa-napa. Iya, gue juga gak kenapa-napa sih. Aman sih yang kedua ya. Iya, Kayak kalau gak kata berasa temen- disuntik ya. Kalau kata temen-temen gue tuh vaksin kedua kayak disuntik ini. Sirup leci, kalau nggak salah. Nah, Cak. Nah, sekarang nih lu lagi sibuk apa? Kayak bukan sibuk sih. Lu kan sekarang yang gue tahu ya, lu ini kan sekarang lagi kerja di salah satu bank di Indonesia dan juga lagi kuliah juga. Kuliah lu jurusan apa? Gua manajemen, bisnis manajemen. Oh, bisnis manajemen di. Iya, gua kuliah di BINUS sekarang, tapi gua yang online. Oh, BINUS online. Iya. Wih, sama dong. Lu juga di BINUS kan? Iya, Iya, yoi, kita anak pernah binusian ketemu. banget guys memang. Iya. Binusian banget. Gak kelihatan masih. Binus dengerin ya, potongan uang SPP boleh. Potongan uang SPP nih boleh nih. Uang gedung ya. Uang gedung. Boleh. SKS boleh ya Binus. Nah, Cak, lu kan masuk Binus online, berarti jatuhnya tuh lu jarang ke kampus dong? Iya, jadi kalau BINUS online itu gua ke kampus cuma 3 bulan sekali aja, cuma buat ujian. Tapi kan lagi corona gini ya, berarti udah setahun lebih gua nggak ke kampus. Jadi gua ujiannya itu online. Semuanya online, video conference online, ujian online. Jadi gua udah nggak pernah ke kampus lagi. Oh, berarti sama sih kayak gue sih. Semenjak ini, tapi lu emang bukannya setahu gue Binus online tuh ada masuk kelas kalau pas sebelum Covid ya? Bukannya ada masuk kelas dulu buat sih, iya emang dulu katanya seminggu sebelum lu ujian lu ada onsite, kuliah onsite gitu. Tapi selama gue di BINUS nggak ada realisasi onsite sih. Jadi semuanya online semua. Oh, nggak ada lu? Nggak ada sama sekali. Oh, nggak ada. Nggak ada. Tapi kita ketemu waktu itu. Itu ketemu kita pas gue lagi ujian. Oh, Iya kan, lagi gua ujian. 3 bulan, iya. Gue pagi-pagi selalu ujian Oh. Sabtu atau Minggu itu biasanya. Anjir, ujian minggu. Iya, ya gitulah namanya mahasiswa online ya. Senin sampai Jumat Ujian kerja, minggu. Sabtu Minggu ujian. Setahu gue kan kuliah online Binus itu ada yang dari salah satu bank kan. Jadi lu kayak kerja di bank itu nanti lu dibiayain kuliah juga kan? Iya, ada sih program kayak gitu. Jadi Hmm. sebenarnya ini sih, gue kan sekarang gue ini kerja di salah satu bank di Indonesia ini. Jadi mereka nyiapin satu program permagangan. Jadi gue masuk kerja di sana, kontrak selama 3 tahun. Terus nanti gue tiap tahunnya dikasih beasiswa, namanya uang beasiswa. Untuk itu uang itu buat gue kuliah gitu, buat bayar gue kuliah gitu. Jadi per 3 tahun gue dapat, per setahun gue dapat. Berarti langsung dibayarin sama pihak banknya atau? Pihak banknya bayar ke gue tunai, jadi gue yang bayar sendiri ke universitasnya. Oh, berarti lu dapet uang kuliah sama uang gaji? Iya, tiap bulan gue dapet gaji, tiap tahun gue dapet uang beasiswa gitu. Enak banget ya? Ya namanya Udah kerja, ya gue kan magang. kerja. Bukan jatuhnya lu full time? Full time, gue tetap full time, gue kerja dari jam 8 sampai jam 5.
tergantung sih. Jam 8 atau jam 5? Iya. Iya. Malah kadang kalau misalkan lagi rame, lagi kondisi lagi nasabah lagi banyak, gue bisa pulang jam 6 atau jam 7. Berarti lu kerja di banknya itu jadi apa? Teller? Gue jadi teller, gue frontliner tapi bagian teller. Jadi gue pengurusan finansial nasabah lah. Kalau kayak mau store tunai, mau tarik tunai, mau pindahan buku, itu gue yang ngurusin. Oh gitu. Belum pernah ya transaksi ke teller ya? Belum lah, saya kan pakai M-Banking bro. Oh ya biasalah. Udah zaman maju ya sekarang Ya, ya, biasalah. pakainya digital ya. Ke teller, ngapain sih ke teller? Udah kolot ya teller ya. Masa nyetor 50.000 ke teller? Kenapa bisa kok? Kan malu itu doang, malu. 50.000 ke teller. Kapan-kapan lah ngunjungin gue. Di mana sih? Di cabang. Jauh ya. Lari pagi. Ngapain gua kepik? Lari pagi, sehat, Hari olahraga. pagi gua bisa di Gelora Bung Karno, Oh, iya. Cak. Beda, kita beda. Beda tempat kita. Kita beda-beda. Hari kepik Ya, ngapain ya. mabok kali. Ya. Aduh, Udah punya cowok gak lagi? sudah, untungnya. Oke, sudah. kita cukup sampai sini saja teman-teman. Baru punya cowok. Enggak. Oke. Cowok lu satu kenal dari Binus? Iya, enggak, gue kenal di BCA. Cowok BCA, gua. oh satu tempat kerja. Satu tempat kerja. Jadi gue frontliner, cowok gue bagian marketing. Frontliner tuh apa? Teller? Itu teller, customer service itu frontliner namanya. Oh, cowok lu Nah, marketing. cowok gue marketing. Oh, Gitu. beda berapa tahun? Beda 4 tahun. Lama ya. Jauh juga ya. Iya. Lu demen ya? 4 soalnya. Lebih demen yang tua-tua, Cak? Iya, lebih mapan soalnya. Oh, lebih mapan. Jadi, dan lebih dewasa juga. Oh, Karena lebih gue dewasa. berpengalaman sama yang satu umur itu nggak berjalan dengan baik ya. Gak berjalan dengan baik ya? Iya. Saya tahu ceritanya tuh. Jadi bahas. Nah, jadi bahas. Ya, Udah berapa tahun, Cak? gue udah jalan berapa tahun ya gue? Parah guys, lupa. Oh, dari awal, bukannya Iya dong, itu corona. sebelum corona lu ada juga. Enggak. Oh, jadiannya baru pas corona. Sebelum-sebelumnya udah PDKT. Oh, Tuh. soalnya gue pernah dapet info dari mana ya? Info lu nggak pernah benar tau nggak? Asli, masa gue dapet info nih, lu kuliah, lu tinggal di apartemen di Pluit. Tuh gue nggak tahu nih info dari mana. Amin. Apartemen di Amin, Pluit. Amin. Abis Dikit itu lagi gua pindah. dapet info apa lagi ya? Lu ngerokok. Aja dapet info dari Gua mana? fitnah, sumpah. Maaf ya. Berarti cowok lu 4 tahun sama lu. Kita ngomongin cinta nih. Sekarang kita ngomongin cinta. Iya. Berarti lu pernah yang kenal tuh kan, lu pertama kali masuk kan sebagai magang bakti nih. Ya kan? Kerja kan? Gua Berarti kerja lu masuk magang. memang dia yang deketnya atau memang ya udah temenan biasa dulu? So, gua yang deket. Iya lah, cowok gimana sih? Pertama kali Iya, kan ngobrol-ngobrol. ada juga cowok yang deketin duluan. Iya sih, gue bukan tipe kayak gitu. Oh, Gue bukan. tipenya yang dikejar dulu baru mau. Beda ya Atau sama gue ya. ngejar sih gimana? Beda ya sama gue ya. Gue Ya ngejar lu kan udah cowok. ngejar ujung-ujungnya apa? Tidak jadi. Lu jangan kayak gitu, lu jangan pesimis. Pasti ada waktunya, lu akan dapet. Enggak sih, kakaknya udah cukup sih kayak untuk sekarang ya. Kacau janji. Lu mau fokus Yang dulu terakhir. ya, fokus. Enggak fokus. Memang gak mau nyari dulu. Oh, oke. Yang terakhir tuh kacau banget, Cak. Kenapa? Wah, anjing nih. Ceritanya nih bangsat banget. Kenapa cerita dong? Kenapa? Kan, Siapa tahu gue bisa kasih. Katanya kan gue beda 2 tahun kan. Dia lebih tua Dia dari lebih gue. tua dari lu? Iya. Oke. Nah, beda 2 tahun. Dia tuh pas gue di 2019, kan gue masih semester 3-4 kan. Iya. Nah, dia tuh udah magang jatuhnya. Magang karena magang, terus dia bilang kan dia magangnya di Bogor. Jauh juga. Lumayan. Jauh loh. Magang di Bogor, terus kan kayak biasa lah. Kalau itu kan LDR kan jatuhnya. Dan kebetulan tuh gue di 2000 itu tuh lagi sibuk sama kegiatan mahasiswa gue kan. Jadi ada penerimaan mahasiswa baru. Pas Sibuk magang, ya iya sibuk jadinya ya. banget. Terus kan Susah. kalau jarang ketemu juga. Jadi gue ketemuin, tiba-tiba gue lagi di salah satu mall. Sebut aja lah ya. Yaudah. Di Oh ya, PIM, di Pondok PIM. Indah Mall. Iya. Mau makan di salah satu restoran di sana. Jangan bilang lu ketemu dia. Asli. Sama cowok lain lagi. Hah? Sama cowok lain. Gila. Sumpah. Gue masih inget banget ketemunya di ini. Bami GM, lu bayangin. Anjing, makan sama gue lu bisa di yang mahal, lebih mahal. Makan Bami GM doang. Lu sensor gak sih? Kayaknya Di PIP ya, tolongnya di PIP. Terakhir tuh. Ya Udah itu habis itu resiko LDR lah. Lu
mau gimana? Ya udah Ya. lain aja. Tahu sih, tapi ya mungkin guanya salah atau gimana kan gue nggak tahu ya. Tapi ya Buat udah jadi ya. pelajaran lah ya. Sudah menikah juga ceweknya. Tahun lalu Desember. Dan pas gue ulang tahun tanggal 19. Hadiah ulang tahun buat lo. Wah kacau banget pas diundang tuh. Terus udah ada nggak ke acaranya? Ya enggak lah, ngapain? Kirain. Covid bro, tahun lalu Covid, Jadi gak masih datang online ya? lagi. Enggak, udah tempat. Bisa offline. Tapi memang terbatas gitu, jadi kan karena ya gue alasannya Covid. Sebenarnya mah Padahal nggak mah mau. sakit ya Ya lihatnya. nggak mau aja. Aduh. Tapi kalau lu pacaran sama cowok lu itu tuh kayak mesti ke mall atau kemana gitu. Semakin kesini sih gue ngerasa kayak jalan-jalan ke mall buang-buang duit ya. Buang-buang Karena duit. gue udah tahu gimana rasanya cari duit tuh, capeknya Oh. cari duit ya gimana, lu pasti ngerasain juga dong. Enggak sih, gue belum pernah nyari Oke. duit sih. Ya pokoknya intinya gue udah ngerasain gimana susahnya cari duit, capeknya cari duit, jadi gue kayak gue lebih gimana ya, bisa manage lah keuangan gue, jadi nggak gitu boros untuk pengeluaran yang nggak perlu. Kayak sekarang pun nonton film kan juga udah nggak bisa, nonton bioskop. Iya, Bioskop seorang kan lagi ditutup, jadi itu mengurangi pengeluaran lah ya. Makan di restoran kalau emang lagi pengen aja, kayak duh BM nih pengen makan apa misalkan, pengen makan yukaku kan ya Mahal sebulan ya, 2 bulan BM-nya. sekali lah gitu. BM-nya mahal banget ya. Ya, tapi gue tetap ngirit kok, gue makannya ala carte, gue nggak makan all Emang aku bisa ala carte? bisa, gue makan cuma berapa kalau ala carte, mahal juga sih tapi ya lumayan lah. Nggak tahu sih, gue Buat juga aku ngirit. biasanya mesennya yang premium. Beda ya. Tapi lu mau gak sih kalau dibawa makan warteg gitu, Cok? Gue nggak mau aja sih. Mau aja. Kadang gue kayak buat makan siang, gue kadang juga makan warteg. Makan siang ya, itu bukan maksudnya buat makan berdua. Kalau makan berdua paling karena sekarang lagi zaman covid juga, jadi kan lebih pilih-pilih makanan juga kan. Jadi ya gue pesen Grab, GoFood, Shopee Food, ya murah-murah lah. Oh, Kayak gembus. pencari diskon ya? Tuh, Lu makan gembus? kan gue gembus. Enak banget Aduh, sumpah. enggak deh. Gue baru teracun gembus tuh akhir-akhir ini, gue baru tahu gembus. Jadi gue baru lagi sering-sering banget ya makan gembus. Duh itu enak banget sumpah. Kurang-kurangin tahu. Kenapa emang? Nggak apa-apa, sebenarnya kurang-kurangin kan pedes kan Oh soalnya. iya. Nggak baik untuk perut, Iya sih. nggak baik untuk usus. Gue juga gak gitu suka makan pedas. Mantan gue kan kerja Sumpah cuy. lab gituan. Ah. Jadi dia bilang katanya gembus. Oh my god. apa? Masih sehat kan sekarang? Makasih sih. Iya, Tapi gue gak santai aja. tahu nanti Duh. kedepannya akan gimana. Oh ya? Sumpah. Iya itu katanya, tapi kan nggak tahu. Kalau masih Ini nggak apa-apa, tapi kan gembus itu kan franchise nggak sih dia? Kayak ya pasti mungkin dia punya beda-beda cabang, ya kan? mungkin ya. Beda-beda dong tiap Iya. restoran. Ngomongin makanan, Hah? aus nih saya. Oh iya, Minum dulu ya. Iya, gue juga minum dulu. Ini makan dulu sih, ini ada chicken popcornnya 318 Coffee. Oke. Kentangnya. Arab tuh kan. Enak loh. Ini apa nih? Ayam, kayak ayam popcorn gitu sih. Enggak, saya jangan lupa buat datang ke 31 Coffee. 318 Coffee. Oke? Aja. Enggak, gue masih punya. Oh mas, oh iya. Lu enak makan tahun. Orang kan punya. Lu makan tahun. Oke, kita kan tadi udah ngomongin cinta ya. Sedikit-sedikit lah ya, nggak usah terlalu Ya, jangan fokus terlalu banget lah ya. Nah kan lu kan kerja di finance nih. Selain kan lu kerja di lingkungan yang berhubungan dengan finansial. Iya. Sebenarnya kan kita tahu lah anak zaman muda sekarang tuh kalau dapat duit, terutama gue nih, dapat duit misalkan dapat uang bulanan, dalam belum sampai di tengah bulan sudah habis biasanya tuh. Ini nih. Boros kan lo? Oh iya betul sekali. Nah di Tokopedia noh, kalau lihat wishlist, scrolling. Udah. tuk. Check out kan. Check out, tinggal check out doang. Gue juga. Beli makan tidak perlu pikir harga berapa. Beli aja lah. Nggak ada diskon, sikat ya. Kacau bro. Bahaya. Kalau beli makan tuh kayak kalap mata gitu. Makan di GoFood, GrabFood gitu, kayak pizza bisa 200.000. Wah. Gila. Lu habis beli pizza 200.000. Paling dapat Habis. satu lo yang full kan? Enggak, Apa kan gue snack belinya snack yang ya? Apa yang big box? box Big gitu. box. Ya tetap aja isinya banyak kan itu? Ya kan cukup lah buat gue itu Makan mah. sendiri. Iyalah. Masa makan, ya mungkin kadang-kadang kalau bareng keluarga makan, tapi kan nggak cukup kalau Bohong. gue.
Makan sendiri kan? Lu sudah makan sendiri aja. Nggak usah bohong-bohong pencitraan. Nah, iya sih memang makan sendiri. Tapi gue pernah loh, bukan KFC. Satu bucket awal. Satu bucket isi berapa M sih? 7 ya? 9 apa? Lu makan sendiri? Oke, gue nggak menjudge lu kok. Tahu lah ya, lihat. Ya, gue tahu. Kelihatan kan? Ya, emang butuh asupannya banyak. Iya betul. Gue maklum. Nah, kan kayak tadi, gue kan orangnya boros mati. Kalau lu ada nggak sih kalau di finance itu diajarin tentang gimana caranya buat manage sebuah Keuangan gue gitu. Iya. Kalau gue sendiri ya, ini gue nggak diajarin sih. Gue lebih aware aja sama keuangan gue sendiri karena satu sisi gue terima gaji itu bukan cuma buat gue foya-foyain aja, karena gue kan ada tanggung jawab juga dong buat bayar uang kuliah kan. Bayar uang kuliah kan gue yang bayar sendiri dong. Masa gue suruh bokap gue yang bayarin karena gue udah kerja. Ya gue inisiatif buat bayar uang kuliah gue sendiri. Terus ya semakin ke sini kayak lu merasa punya tanggung jawab untuk bayar ini itu dong, untuk perlengkap apa? Untuk rumah lah, bayar listrik. Lu listrik bayar sendiri? Bayar sendiri, gue bayar. Listrik gue yang bayar, internet gue yang bayar. Jadi gue ngerti gitu rasanya kayak, aduh gila pengeluaran listrik bulan ini kok gede gitu. Lu udah nggak tinggal bareng bokap? Gue tinggal bareng bokap. Tinggal bareng bokap gue kan berdua doang kan. Tau dong, gue tinggal bareng bokap gue. Ya karena sekarang lagi zamannya COVID juga kan, ya, lagi betul. susah dong sama usaha. Siapa sih usahanya yang gak Ya. ada kecuali kesehatan, kesehatan. Ya gue bayar lah, untuk listrik gue yang bayar, internet gue yang bayar, karena kan gue juga masih dapat gaji. Untungnya ya, gue bersyukur banget gue kerja di bank ini, gue masih digaji kasih full, beasiswa nggak ada yang dipotong semuanya, jadi itu masih aman gitu. Jadi kalau gue manage untuk keuangan gue ya, gue itu pakai track aplikasi, namanya Money Lover. Aplikasi HP. Oh, aplikasi buat manage nge-track pengeluaran gue berapa. Jadi setiap gue udah keluarin duit buat beli makan, gue masukin ke situ. Gue udah keluarin 20.000 buat beli gembus gitu. Terus keluarin 500.000 nih misalkan buat listrik, buat belanja skincare, terus buat belanja baju, itu semua gue masukin. Gue track tiap, ya paling kalau misalkan gue lagi iseng-iseng aja sih, gue ngecek nih pengeluaran buat makanan gue udah berapa nih, pengeluaran gue buat skincare udah berapa nih gitu. Jadi gue bisa ngerem kalau misalkan udah melebihi budget gue gitu. Jadi soal keuangan kayak gitu sih gue aware ya, jadi seenggaknya masih kekontrol lah. Jadi gue bisa manage untuk kedepannya, bulan depan gue bisa pengeluaran untuk apa aja nih, jadi nggak over gitu. Berarti lu ada ini dong, misalnya lu dapet contoh aja ya, contoh misalnya lu dapet gaji 3 juta nih, berarti kayak ada berapa juta buat keperluan rumah gitu? Iya, gue selalu udah sisihin buat cicilan HP, buat keperluan rumah, internet, listrik gue udah sisihin. Nanti sisanya gue bagi-bagi lagi, segini buat makan, segini buat jajan, segini buat foya-foya lah gitu. Jadi, tapi kan ini kan yang gue rasain ya, gue pernah sempat mau kayak gitu tuh, jadi pakai salah satu aplikasi atau pakai Note itulah, buat nge-track pengeluaran gue. Tapi tuh memang yang paling susah tuh di situ. Gue kayak beli apa-apa tuh kayak gue jarang masukin ke situnya. Iya, nggak konsisten buat masukin kan. Iya, jadi nggak ke-track sama pengeluaran lu berapa selama sebulan itu. Yang mungkin gue masih bingung sih gimana caranya gue buat nge-track itu, walaupun udah aplikasinya kan dipermudah. Iya, kalau menurut tuh kalau misalkan gue nih mesti kayak gimana sih? Kalau misalkan kayak gitu. Sebenarnya harus bergerak dari diri lo sendiri sih. Kayak kalau misalkan lu punya kemauan pasti lu akan bergerak. Kalau lu ada niat lu pasti bergerak. Lu mau dong, maksudnya lu nggak mau dong gini-gini aja. Lu nggak mau duit lu tiap bulan habis, uang jajan lu habis cuma buat lu foya-foya makan pizza 200 ribu. Ya kan? Nah, lu pikir ke depannya gitu loh. Kayak lu pasti butuh gitu. Kalau misalkan suatu saat lu butuh duit gitu, terus lu nggak punya duit, lu gimana gitu? Ya nggak sih? Kalau gue selalu mikir kayak gitu. Kayak gue selalu sisihin buat gue dana darurat. Gue selalu sisihin tiap bulan dari gaji gue, transfer berapa gitulah, beberapa ya seadanya buat gue save dana darurat gue. Kalau misalkan gue ada apa-apa, kalau amit-amit nih gue ada butuh kayak kecelakaan atau apa yang amit-amit gitu, gue selalu save. Oh berarti lu bikin 2 rekening gitu? Iya, jadi gue udah bikin 1 rekening sendiri, itu khusus buat gue tabung. Jadi duitnya nggak gue lihat nih sama sekali, udah pokoknya gue masukin aja ke sana. Gue nggak lihat nominalnya ada berapa, yang penting gue masukin ke sana. Nah itu sebenarnya itu ada gue pernah baca di beberapa jurnal atau beberapa berita tuh sebenarnya itu penting banget tuh buat kayak bikin rekening sendiri lagi. Benar.
buat bikin rekening buat lu tabung sendiri kan, jadi nggak kecampur sama transaksi pribadi lu kan. Iya betul. Ya. Tapi itu sangat sulit untuk saya. Harus mau Udah. dong, lu mau maju nggak? Mau punya duit Sulit. banyak nggak? Mungkin gara-gara gue belum ini kali ya, belum tahu berapa tapa susahnya nyari duit kali ya. Soalnya kan gue ya walaupun sekarang gue jatuhnya lagi magang, lagi kerja di Capek juga kan? capek, tapi kan karena nggak dapet duitnya, Iya sih. gue nggak ngerasain. Jadi gue tuh kadang-kadang kalau lagi kerja tuh ya sesuka hati gue aja jatuhnya. Iya. Karena nggak dapet duit, sesuka hati gue doang aja, jadi formalitas aja jatuhnya buat kerja. Sampai sempet kayak kadang-kadang kan gue kerja awal-awal gue magang dulu ya, gue nggak tahu mau ngapain kan ya, nggak ada yang Gabut bimbing, gabut banget. Terus kayak ya udah gue pulang, bayangin gue masuk jam 7 nih, terus pulang jam 5, gue pulang jam setengah 1, Setengah 1 apa nih? setengah 1 siang gara-gara ya udah gue nggak merasa ada tanggung jawab gitu loh. Di awal nggak dijagain. ya mungkin gara-gara itu salah satu, sama mungkin gue belum sadar kali waktu itu kalau berapa pentingnya kayak gitu ya. Nah, Cak, kan khusus kayak gua, teman-teman yang lain, anak muda yang lain kan pasti mau tahu dong, mungkin ada beberapa fasilitas yang disediakan oleh misalkan bank atau provider lain buat kayak gimana caranya tuh kita bisa punya dana buat masa depan lah. Soalnya kita tahu lah, buat finance zaman sekarang ini kan bukan cuma buat keadaan di sekarang kita yang kita rasain di present time ini kan, tapi mesti di masa depan juga mesti dipikirin. Iya, benar. Nah, kira-kira tuh kan lu kerja di finance ini, ada nggak sih yang mungkin fasilitas-fasilitas yang disediakan gitu? Disediain sama bank ya. Iya. Berhubung gue kerjanya di bank, jadi kan gue tahu nih beberapa produk-produk yang bisa digunain buat anak-anak kayak kita gini, buat nge-save uang. Kayak gue pribadi sendiri, gue ada bikin satu rekening, namanya rekening, kalau di gue sebut aja ya BCA ya. Iya, oke, BCA denger ya. Mau promosi BCA kita bisa. Di BCA itu ada sediain satu produk namanya tabunganku. Tabunganku ini nih sebenarnya rekening khusus untuk menabung sih menurut gue. Emang begitu sih, namanya aja tabunganku ya. Iya lah, masa buat ngabur-ngaburin duit. Nah, jadi di situ kan biasa kalau lu buka rekening pasti ada biaya admin dong, tiap bulannya terpotong gitu. Kalau di tabunganku nggak ada, sama sekali nggak ada biaya admin. Jadi lu tapi harus nabung di situ minimal per bulannya 20.000. 20.000 aja lu nabung itu udah nggak kena biaya admin per bulannya. Gitu. Itu mesti kita transfer sendiri atau memang dari tabunganku itu bisa langsung auto debit ke? Nggak bisa. Kalau tabunganku belum bisa auto debit, jadi lu harus transfer langsung ke rekening tabunganku lu gitu. Itu paling lu tetap dapat bunga, tapi bunganya ya nggak banyak sih. Tapi kan namanya tabung, kalau misalkan lu nggak ngincer bunga, ya menurut gue sih itu tepat ya buat nabung-nabung. Dan itu juga lu dibatasin untuk penarikan tunai gitu. Kan kata lu setiap bulan mesti ada transfer kan, minimal 20.000. Minimal 20.000 betul. Nah, kalau misalnya gue lupa transfer, nanti lu kena biaya admin 2.500 per hari? Enggak, per bulan. Oh, gue pikir kena per hari. Ya, Nanti tapi dikasih tahu, diingetin gitu? enggak sih. Nanti paling kalau tabunganku itu nanti dapat bukunya. Nanti lu kalau print mutasi nanti pasti ada. Kayak buku tabungan gitu? Iya, kayak buku tabungan. Kalau tabunganku itu lu nggak bisa kayak internet banking gitu, lu buka lewat internet banking itu nggak bisa karena dia nggak ada fasilitasnya. Oh, berarti mesti transfer lewat ATM gitu ya? Transfer bisa. Maksud gua kalau lu mau ngecek mutasinya, mutasi debit kreditnya dari tabunganku itu, lu harus lewat buku. Nggak bisa lewat internet banking atau mobile banking itu nggak bisa. Oke. Gitu. Tapi kalau selain tabunganku ada nggak sih yang kayak misalkan kan tadi bisa inilah, bisa dibilang kadang-kadang kita bisa lupa nih buat transfer segala macam gitu. Ada nggak sih yang bisa langsung auto debit dari rekening kita langsung tarik, misalkan gue mau nabung sebulannya 50 juta langsung tarik 50 juta gitu dari Duit ya, gila. padahal di tabungan cuma ada gope ya. Ada nggak sih kayak gitu, Cak? Ada dong. Kayaknya gue nggak tahu sih kalau di bank lain ya. Kalau di bank yang gue di BCA ini kita ada sediain produk kayak gitu. Jadi jangka waktunya itu minimal setahun dan minimal di debitnya itu 500.000. Jadi lu dari tabungan lu ini per bulannya di auto debit nih. Misalkan lu nabung 500.000, emang minimal 500.000. Di debit tiap bulannya terserah tanggalnya lu setel. Misalkan mau tanggal 15 atau tanggal 20 di debit. Yaudah nanti dia otomatis debit tuh selama jangka waktu setahun. Nanti di bulan ke-13 itu cair otomatis ke rekening lu bersama dengan bunganya. Ditariknya tuh ke deposit atau gimana? Jatuhnya ke rekening sendiri. Dia bikin rekening sendiri. Oh, bikin rekening sendiri lah. Iya, jatuhnya rekening berbeda.
gitu. Oh gitu. Tapi nggak dapat kartu, nggak dapat apa, nggak dapat. Jadi lu cuma bisa lihat informasinya aja, kayak saldonya udah ada berapa, udah ke debit berapa kali gitu, ada legal debit berapa kali gitu. Itu menurut gua sih cocok banget ya buat kita ya. Kalau yang lu nggak mau ngincer bunga, itu emang bunganya nggak seberapa sih, tapi menurut gue itu pas banget buat lu nabung. Karena lu nggak pusing untuk transfer ke sana, untuk nginget, aduh gue belum transfer nih ke rekening itu, gitu. Jadi dia auto debit langsung. Tapi kok kan tadi GoPay tuh ya kalau 500 ribu kan terlalu ya, ya. kalau untuk anak-anak muda dengan uang belum nyari uang itu kan terlalu besar lah ya. Kalau yang lain? Ada lagi, betul. Jadi dia gabung antara tabunganku itu sama tabungan berjangka tadi yang gue sebutin, itu namanya tabungan berjangka. Jadi kalau debitnya dari rekening tabunganku itu minimal 100 ribu. 100 ribu aja lu udah bisa nabung per bulan. Tapi nanti masuk ke tabunganku? Masuknya ke tabunganku, debitnya dari tabunganku, nanti cairnya ke rekening tabunganku lagi. Jadi nanti yang tabunganku sama yang berjangka itu jadi satu? Tabunganku sama yang berjangka? Kan tadi kata lu, di awal kan katanya yang tabunganku nggak bisa auto debit nih. Terus tiba-tiba bisa nih. Maksud gue gini, jadi kan kalau yang THK sebelumnya itu didebitnya dari rekening lu, rekening biasa gitu yang kartu lu yang warna biru atau yang warna gold, Gue platinum sih. Lebih kesombong ya. Kalau gitu ya. Pokoknya di debitnya itu dari rekening lu yang itu. Jadi kalau misalkan mau dari yang tabunganku itu bisa 100 ribu. Rekeningnya berbeda, tabunganku sendiri, rekening THK lu sendiri. Gitu. Jadi di debitnya nanti dari rekening tabunganku masuknya ke rekening lu yang THK. Oh, maksudnya gue tetap mesti transfer ke tabunganku dulu baru bisa di. Betul. Berarti 2 kali gitu jatuhnya. Iya. Oke. Menurut gue 500 ribu bisa lah. Rokok tuh 28 ribu nih. Rokok tuh harus kurangin. Sekali nongkrong 1 bungkus biasanya. Gede banget 500 ribu tuh. Ya udah. Ada lagi sih kalau misalkan sekarang kan lagi marak-maraknya nih investasi kayak Oh iya betul. Saham, ya kan? Iya, saya nggak main sih. Nggak main ya, gue juga nggak main sih. Iya. Nggak berani, gue itu terlalu high. Nggak punya duit sih kalau gue, lebih ke nggak punya duit ya. Gue juga nggak ada kok. Kan kalau saham kan mesti beli 1 lot. Iya, tapi kan ada yang 1 lotnya cuma berapa ribu. Kan tapi kan saya nggak tahu nih profitable atau enggak kan. Oh iya benar. Kan mau beli itu yang blue chip kan. Iya, harus Yang kayak dipelajari. Tokopedia, Tokopedia udah blue chip ya? Ya pokoknya kan kayak BCA tuh blue chip tau gue. Iya, biasa blue chip. Gue nggak tahu juga sih sebenarnya. Gue nggak main saham. Oh, nggak main saham? Iya, gue nggak main saham. Tapi lo ada investasi gitu-gitu? Ada, justru karena emang gue di bank ya, jadi gue tahu beberapa doang sih produk-produk investasi gitu. Gue mainnya sih yang aman-aman aja ya, yang pemerintah keluarin. Gue mainnya obligasi negara. Oh ini berarti utang negara. Surat utang. Oh berarti lu bayarin utang negara. Ini sepengetahuan gue sih ya. Jadi kayak misalkan negara ada mau melakukan pembangunan apa gitu. Jadi kita warga Indonesia ini menabung ke sana, kita ngasih duit ke mereka, modalin nih buat pembangunan ini. Tapi mereka ngasih kita bunga per bulannya gitu. Jadi kita minjemin duit ke mereka, mereka tetap kasih bunga ke kita. Oh tapi bentar, kan kalau saham hitungannya lu main saham itu ngelihat pergerakan saham ini naik turun nih. Pasti kalau misalkan dia naik berarti lu bisa jual gitu kan. Kalau lagi turun mostly kebanyakan beli. Kalau misalnya turunnya sampai anjlok banget tuh nggak mungkin dong. Udah pasti ya udahlah. Nah kalau misalnya yang obligasi negara tuh maksudnya gue belum ngerti nih, maksudnya lu bayarin ada proyek, lu bayarin nanti dapat bunga. Iya betul, oke. Intinya sih seperti itu ya yang gue tangkep ya sampai sekarang. Obligasi negara itu dikeluarin pemerintah. Jadi lu tau deposito nggak? Tahu, pernah dengar. Nggak pernah deposito? Nggak pernah. Pernah pas pertama kali deposito tuh yang pertama kali bikin rekening terus mesti naruh duit bukan sih? Enggak. Nggak tahu. Enggak gitu sih. Coba dah. Jadi deposito ya lu nabung lah intinya ke bank. Lu nabung ke bank. Oh yang nanti per bunganya tuh per tahun? Bunganya terhitungnya sebenarnya per tahun, cuma nanti tergantung jenisnya sih, bisa per bulan dibayar masuk ke rekening lu, bisa digulung bunganya. Jadi misalkan lu nabung 1 juta, 10 juta deh, nabung 10 juta. Nanti ada bisa pilihannya, bisa bunganya tiap bulan ditransfer ke rekening lu, atau per bulan itu bunganya digulung. Jadi 10 juta, misalkan ada bunganya 100 ribu, untuk bulan kedepannya lagi
terhitung bunganya 10.100.000. Ngerti nggak? Nggak ngerti ya? Lebih keremet ya. Enggak, kalau misalkan hitungannya misalkan bunganya 10%, setiap bulan dapat 100.000 tuh gue ngerti. Kalau yang maksud lu digulung, itu gue nggak ngerti maksudnya ya, apa. pokoknya itu beda lagi deh. Gue Ya, nggak pokoknya- jelasin deh. Ya udah. Pokoknya intinya deposito ngerti dong. Ya. Cara kerja deposito. Ya. Nah, kalau yang pemerintah juga gitu sama. Tapi bunganya selalu masuk ke rekening kita tiap bulannya. Tapi dana awal yang kita kasih balik gak? Nanti balik pas jatuh tempo. Jadi dia ada jangka waktunya. Gitu. Misalkan satu produk nih, gue masuk namanya produk Sukuk Retail. Sukuk Retail yang ke-13, Sukuk Retail 13 gue masuk. Itu gue dapat bunga 6,05% Per bulan. Untungnya per tahun sih. Oh, jatuh tempo itu berapa? 3 tahun. Oh, 3 tahun. Dalam 3 tahun nanti duit gue misalkan masuk 10 juta. Nanti dalam 3 tahun 10 juta itu balik ke rekening gue. Tambah sekitar Bunganya itu dimasuk ke rekening gue tiap bulannya. Jadi nanti dalam jangka waktu 3 tahun masuk ke gue 10 juta doang. Ngerti kan? Nah, bunga-bunganya itu masuk per bulan selama 3 tahun itu ke rekening gue. Oh, berarti misalkan per tahun bunganya 6% tuh tadi kata lu. Berarti nanti per bulan masuk 6% gitu. Iya, 6% dari 10 juta itu. Oh. Gitu. Tapi masih potong pajak ya. Kalau pajak obligasi itu 15%. Gede Sekarang juga lagi ya. di 10% sih. Sekarang lagi diturunin jadi 10%. Potongan Kalau deposito dari 20%. potongan dari bunganya. Iya. Jadi misalkan lu tabung 10 juta, 10 juta nih. Lu hitung bunga dari 10 juta itu berapa? 6%-nya Misalkan bunganya 6%. Lu hitung. berapa? Ayo. Dari 670 itu dipotong lagi dipotong lagi 15%. Potong 90.000, Iya, juga. 510. 510 bagi 12. Oh, gue pikir tuh 510 per bulan. Enggak, itu per tahun dibagi gitu. lagi 12 kan bunganya per tahun, sayang. Gitu, makasih sayang. Lah, Nah, tadi kan lu invest di obligasi negara. Atau bisa dibilang yang surat utang negara lah. iya. Nah, itu kan kalau menurut gue kan masih ya terlalu, karena pemikiran gue yang terlalu spending money doang kan. Ya pemikiran gue terlalu kecil tuh. Iya. Ada nggak sih kayak mungkin investasi yang lebih mempermudah buat kita nih anak muda atau misalnya nasabah bank yang disediain fasilitas tuh sama bank gitu loh, biar kita tuh mau investasi lebih gampang kan. So kalau sama bank kan pasti udah lebih terpercaya kan. Iya, betul. Udah terstruktur, udah terpercaya lah. Ada nggak sih, Cek? Ada sih kalau dari bank yang gue tahu nih, BCA. Kalau BCA itu pasti nyediain aplikasi namanya Welma. Welma. Oh, itu ada tersedia. di Play Store, App Ada, Store? Oh, ada. Play Store ada, di App Store ada, lu bisa download. Jadi itu aplikasi buat nge-track si portofolio lu udah beli apa aja. Ada, misalkan lu udah beli obligasi, lu bisa lihat di situ. Lu bisa beli obligasi juga di situ. Obligasi negara kayak Sukuk Retail, SBR, pokoknya gitu-gitu lu bisa beli di situ. Terus lu bisa beli reksadana juga di beberapa. Pasti kalau reksadana tuh manajer investasinya ya, bisa kelihatan di situ. Lalu bisa beli juga, jadi ke-track juga portofolio lu di situ. Yeah. Kalau dari BCA sih itu ada ya aplikasi kayak gitu buat memudahkan nasabah buat berinvestasi. Jadi nggak perlu repot-repot ke bank ngeliat, aduh, gue di BCA, investasi gue di BCA ada apa aja ya gitu, nggak usah. Jadi dalam aplikasi itu lo bisa lihat. Kadang malah juga ada promo-promo kayak misalkan lo ada beli obligasi nih, misalkan baru keluar perdana, lo beli nanti dapat cashback berapa ratus ribu gitu kan lumayan ya. Yeah. Ya kalau dari BCA itu ada. Tapi kalau kayaknya sekarang anak muda pakainya juga kayak aplikasi Bibit, Ya, Bibit, terus Bareksa, gitu-gitu nggak sih? Bibit, terus tanam. Tanam, iya tanam. Gak ada kan? Tanam gue bukan pinjol. Tapi lu nggak main tuh di kayak Bibit gitu-gitu? Gue nggak main sih karena udah ada BCA, kenapa gue harus nanam di Wih, situ? ini Gitu. nih, Gue BCA. setia sama BCA. Naik gaji. Amin. Tapi memang lu nggak mau main saham apa gimana, Cek? Gue profil gue sih ya, gue nggak berani ambil yang high risk walaupun itu high return. Gitu, gue tipenya yang maunya low risk, ya udah low return nggak apa-apa. Gitu. Karena kalau saham kan dia fluktuatif ya, Naik turun ya, betul. Parah banget kan, kayak lu bisa cuannya dalam, gue nggak tahu dalam berapa lama, gue pernah denger pokoknya bisa 20% dari modal lu, bisa 30%. Tapi kan saham itu juga bisa tiba-tiba gitu kan. Maksudnya itu bisa turun karena apa, naik karena apa gitu kalau saham. Kalau kripto gue nggak tahu ya, maksudnya dia bisa naik karena apa, bisa turun karena apa kan nggak tahu ya. Ya, kan? gue Jadi nggak tahu kayak juga sih.
resiko nggak sih kalau kripto? Tapi banyak sih ya, maksudnya anak zaman sekarang yang main kripto tuh banyak banget Banyak loh. banget, bahkan ada yang jadi miliarder main kripto Iya, bro. makanya kita nggak ada yang tahu lah, maksudnya rezeki orang kayak gimana. Iya betul. Terserah mereka, maksudnya mereka yang ambil resiko sendiri toh, bukan kita yang rugi kan. Berarti menurut lo paling aman untuk sekarang ya? Kalau memang lo mau mainnya aman-aman aja tapi ya istilahnya dapat Ada. uang jajan dikit-dikit lah. Iya. Berarti obligasi negara tuh. Iya, obligasi negara atau reksadana lah paling. Reksadananya main reksadana pasar uang. Setahu gue ya ini reksadana pasar uang itu dari tahun ke tahun, setahu gue itu selalu naik, bunganya nggak pernah turun. Jadi kalau lo mau investasi itu bisa. Nah, Cak, gue mau ngomong, kan tadi kita udah ngebahas segala macam manajemen uang, terus investasi segala macam. Nah, kalau menurut lo nih, seberapa pentingnya sih kalau anak muda tuh buat mulai terpikirkan untuk bisa buat nabung untuk masa depannya. Soalnya kan kita nggak ada tahu nih masa depan. Mungkin sekarang teman-teman yang lagi kuliah terus mikir, oh gue mau kerja gaji segini. Nih ya, pengalaman saya mau nyari magang aja susah guys. Mau IP lu 3,8 saja, baru masuk di satpamnya udah ditolak. Udah bilang, oh nggak ada mas, nggak ada. Nah, bayangin kerja lu, taruhan lu tuh, bukan taruhan, saingan lu tuh satu Indonesia loh. Ya. Berarti kan istilahnya ada yang hoki masuk, ada yang nggak kerja kan, maupun ya IP bagus segala macam. Berarti istilahnya mesti ada dana, mesti kita sadar dari sekarang kan. Kalau menurut lu tuh seberapa pentingnya kita sadar bahwa kita mesti ada punya dana Darurat. untuk masa depan darurat. Dana darurat dan dana pensiun mungkin ya. Iya. Menurut gue sih, walaupun lu udah kuliah nih, lagi masa-masa kuliah, menurut gue sih itu penting banget ya buat lu nabung. Kayak di kedepannya kan lu nggak tahu lu butuh apa, Ya, lu butuh betul. buat apa. Misalkan amit-amit ada kejadian apa, lu butuh duit, lu seenggaknya udah siapin dana itu gitu loh. Jadi lu nggak kelabakan buat nyari duit, walaupun emang mungkin masih ada orang tua yang bantu ya. Bersyukur kalau misalkan emang masih ada orang tua yang bantu. Cuman sebisa mungkin sih menurut gue untuk kita nabung buat diri kita sendiri untuk kedepannya, mungkin buat nikah atau buat lu beli apa, kayak beli motor, beli mobil gitu kan. Penting sih buat gue, menurut gue ya penting banget itu menabung. Bener, gue setuju. Soalnya nikah zaman sekarang, Berapa cuy? Lu mau nikah sekarang duit? ini mungkin dari gue aja ya, karena kan gue udah ngobrol segala macam ini, gue jadi mungkin mulai sadar bahwa sebenarnya tuh kita tuh butuh financial management tuh bukan nanti pas lo udah kerja gitu loh. Tapi betul. dari sekarang mungkin lo belum bisa ngasilin duit, masih dapat duit dari orang tua. Nah itu mungkin misal lo dapat duit 3 juta sebulan ya. Nah mungkin ya 1 juta atau 500.000 buat investasi, atau kalau misalkan kayak nabung-nabung buat tahun depan, atau misal lo mau, mungkin paling gampang gini deh kalau menurut gue ya Chay, lo mau beli apa, lu jangan langsung ngeluarin semuanya dari uang yang lu punya Yang gitu gue loh. punya, iya. Iya, bener gak sih? Iya. Kayak lu Kalau nabung dulu. betul, gue sih gitu ya, kayak gak gitu juga sih, maksud gue kayak misalkan nih gue ada rencana nih pengen beli apa, gue pengen beli skincare yang lumayan mahal, misalkan gue pengen 500.000 harganya nih. Lu beli skincare gope Enggak sih, iya 300 lah paling mahal. 300 Iya, skincare. atau enggak bah? Iya lah, ini muka butuh perawatan cuy, gue bisa secantik ini itu karena skincare. Enggak sih, gak nyampe Lu mah cantik gak mau sama saya. Buat semua info yang udah dikasih tahu Maisha, jadi teman-teman mungkin nih gue bisa bilang satu hal aja ya. Mungkin ini buat diri gue juga bahwa sebenarnya financial management itu perlu untuk di sekarang kita walaupun masih kuliah. Jadi mungkin investasi itu mungkin banyak orang tuh sekarang udah mulai buka mata bahwa investasi itu penting banget. Soalnya kan investasi banyak yang bilang bahwa setiap tahun bakal naik terus kan. Jadi itu mungkin salah satu cara biar kita tuh bisa istilahnya punya uang lah kalau kejadian apa, kalau misalnya kita sakit atau apa kan, jadi nggak usah mikir lagi kamu mesti nyari uangnya kemana. Ngomong-ngomong soal sakit sih, menurut gue asuransi juga penting. Asuransi? Iya. Gue kerja di bank, gue ngerasa tuh asuransi tuh penting sebenarnya. Why? Gitu. Karena misalkan lu sakit, amit-amit lu sakit, lu harus ngeluarin duit banyak, gitu kan? Kayak dalam tiba-tiba banyak gitu. Sakit nggak sih menurut lu, kayak lu udah ngumpulin duit atau hilang duit lu cuma buat bayar lu sakit? Kalau lu nanya ke gue nih, kalau gue punya duit, terus gue tiba-tiba sakit, is okay sih. Kalau yang penting gue sehat ya. Yang maksudnya yang penting setelah itu gue bisa sehat lagi gitu loh.
maksudnya is okay. Tapi kalau misalnya opini lo kayak gitu. untuk asuransi mungkin kalau menurut gue kalau yang sakit mungkin beberapa orang masih mikir oke, gue mesti butuh biar kalau misalkan terlalu ini biar bisa itu. Tapi kalau misalkan nanti ke depan yang buat kayak asuransi jiwa itu mungkin juga penting banget sih guys. Oke, mungkin segitu aja sih Ca untuk obrolan kita hari ini ya. Gue mau ucapin thank you banget buat lu udah mau Thank you juga. gila dari jauh-jauh dari utara kita bawa ke sini buat ngobrol Jauh segala lo di macam. Jaksel ya. Gila, gue perwakilan dari tim Vaultin juga mau ngucapin thank you banget udah mau kasih sharing ilmu buat teman-teman semua di Skaspolks ya. Terus gue juga pengen terima kasih buat 318 Cafe 318 Cafe yang udah mau nyediain tempat buat kita buat syuting di sini. Cozy banget Ya, lo tempatnya, ini bener. enak banget. Gue boleh jujur banget ini tempatnya cozy banget dan lu kalau misalnya ngeliat depannya itu benar-benar enak banget buat nongkrong, terus tempat buat kita private roomnya juga enak, suaranya tuh benar-benar nggak kedengeran sama yang di luar, terus makanannya juga enak-enak, minumannya juga termasuk salah satu minuman yang enak menurut gua, terus harganya juga masih masuk di kantong guys, benar-benar masuk di kantong, harganya masih sekitar 20 ribuan sampai 30, mungkin paling mahal cuma sekitar 25 ribu dan it's benar-benar cozy banget dan benar-benar PW sih menurut gue ya. Mungkin teman-teman itu aja buat obrolan diskusan kali ini. Gue pengen ngucapin terima kasih udah nonton sampai detik sekarang, sampai di closing ini. Terus gue juga pengen bilang bahwa ke depannya kita bakal ngadain banyak banget diskusi kayak gini juga. Bukan cuma secara video gini kalian nonton, tapi nanti kita bakal juga ada live, terus nanti bakal rencana kita bakal ada punya Discord juga. Jadi teman-teman dipantengin aja Instagram dari Vaultin, jangan lupa buat di follow juga di vaultin.id, terus jangan lupa buat di subscribe di YouTube kita yaitu Vaultin. Jangan lupa di like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian yang lagi pada mau nonton. Oke? Thank you banget. Thank you, gue suatu hormatan bisa diundang ke Vaultin ini. Oh ya, iyalah, gila banget. Benar-benar makasih banget untuk kesempatan untuk gue sharingnya, walaupun sebenarnya gue nggak gitu banyak ilmu ya, jadi mohon maaf banget. Asli banyak banget tadi. Mohon maaf banget kalau gue ada salah-salah kata atau kayak yang informasi yang nggak gitu jelas atau ada yang salah mungkin. Jadi mohon mungkin lu koreksi aja di kolom komentar. Kalau misalkan mau promosi silakan buat diri lu sendiri. Enggak, udah makasih. Mungkin yang mau promosi. Mau gaji? Boleh nih gue promosi channel YouTube. Gue juga punya channel YouTube. Oh, punya channel YouTube guys. Jadi kalau misalkan emang suka ngeliat orang ngedance gitu, bisa subscribe di channel. Oke, pokoknya jangan lupa di apa namanya YouTube-nya? Dia artena.id. Artena.id. Kalau Instagram lu sendiri namanya? Teresa THERESA.SL. Nanti oke. Pokoknya nanti kita taruh ya, editor, denger, ditaruh ya di. Ditaruh ya. Oke, mungkin teman-teman segitu aja. See you di diskusan lain kali. Oke, jangan lupa pokoknya tetap di subscribe, follow Instagram kita, terus share terus konten kita, like terus, dan juga jangan lupa di komen. Soalnya kita mau diskusi banget ya. Oke, see you guys. Terima kasih, bye-bye.